dan seterusnya ini untuk menampilkan. Kemudian select distinct merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengembalikan nilai yang berbeda dari sebuah tabel. Tetap ya. Jika ada data yang sama atau redundan, duplikat, itu dapat sebagai satu nilai. Kemudian where ini untuk memfilter. Jadi misalkan saya ingin menampilkan siswa yang rumahnya Sukoharjo, berarti kan where siswa alamatnya Sukoharjo. Kemudian operator and or and not, gitu. Ya, and or and not, gitu. Itu apa? Jadi and itu akan bekerja menghasilkan nilai true jika kedua operannya itu nilai true. Kalau or itu dia akan menghasilkan true jika salah satunya true. Ini kayak gerbang logika sama ya. Kalau not itu inverse ya. Kemudian order by itu untuk mengurutkan. Jadi misalkan ada 10.000 data, 10.000 record ini. 10.000 record ini dia akan diorder atau diurutkan itu berdasarkan apa? Misalkan order by column. Jadi kolomnya misalkan nama descending. Jadi dari abjad terbesar sampai abjad terkecil. Jadi kalau order by itu diurutkan. Kalau misalkan nama itu huruf awalnya itu misalkan paling besar itu J, maka dimulai dari J, misalkan Joko, Jarwadi, dan seterusnya. Sampai yang paling terakhir A, itu order by. Kemudian insert to ini merupakan perintah dasar untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, ini kategorinya DML ya. Kemudian mengupdate data. Jadi misalkan kalau dalam ini ya, misalkan saya nambah data ini ya. Ya, saya misalkan menambah data di sini misalkan tes. Ini saya submit. Sebenarnya ketika kita lihat di sini, kita submit ini, dia itu ngirim data, jadi insert jadinya. Ya, insert. Jadi insert. Nah, sekarang kalau kita rubah yang terakhir misalkan. Ya. Ini kita bisa sunting, jadi kita rubah di sini. Nah, ini adalah update ya. Kalau sebenarnya yang e-learning Anda itu sebenarnya masih menggunakan natif PHP ya, jadi masih bisa dirubah misalkan ya. Nah, ini kan jadi sebenarnya kan teknik pemrograman masih sangat tradisional ya. Masih sangat tradisional. Jadi saya bisa merubah punya orang. Ini mau saya hapus bisa, atau mau saya sunting saya ganti gambar Doraemon atau gambar Naruto juga bisa. Ya. Ini kesalahan siapa? Kalau kalian melihat, ini kesalahan di sisi aplikasinya, kan kita bisa rubah. Nah, jadi bisa membuka ID. Nah, biasanya kalau pemrograman yang menggunakan get dari UI seperti itu sudah pemrograman jadul gitu. Kita sudah tidak menggunakan itu ya, pakainya acak ya. Acak get itu pun juga harus diperiksa ulang. Apakah ID yang digunakan itu sudah benar atau belum?
Ngopo? Wah, cari gantimu. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Wah, cari gantimu. Paham ya? Jadi Wah, cari gantimu. implementasinya ada Kue di wah sini. cari. Nah, Telat. Kue telat. nanti kalian pelajari sampai ini. Nah, apa yang saya sampaikan ini dibuat resume. Jadi mata pelajaran ini dibuat resume. Ya. Nah, contoh cara pengaksesan database gitu. Cara pengaksesan database. Ini adalah aplikasi putih, jadi remote server VPS saya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini, ya sudah saya sediakan ini servernya. Servernya sudah saya sediakan untuk ekspor sebagai lab. Jadi nanti Anda nggak perlu susah-susah. Saya mau praktek hacking di mana ya? Sudah saya sediakan. Ini punya saya sendiri, bukan punya sekolah. Kalau mau dirusak silahkan, mau diretas silahkan, mau di patch silahkan, atau mau di bypass, mau seterusnya itu silahkan. Ya. Nah, sampai sini paham belum? Paham belum sampai sini? Nah, cara execute ini, Jadi cara nge-report database itu ada dua macam. Yang pertama menggunakan komponen interface shell. Jadi kalau kita lihat seperti ini, misalkan saya login pakai info Andi ya. Jadi MySQL memanggil MySQL servernya, main itu user, Andi itu nama usernya, spasi main p itu parameter untuk password. Ya. Ini wangi kowe. Nah, konsepnya sama. Bisa dilihat di sini ya. Tinggal aja, Pak. Oke, bismillah. Tadi tak semprot ini. Kosong aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini nang kene ora ada. Untuk melihat database yang ada di sini. Jadi kalau select bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan database seperti ini. So, database. Ini kelebihan. Jadi di sini perintah untuk menampilkan database. Jadi show spasi databases ya, karena dari tanda titik koma. Jadi ini sama ya. Web, kemudian information scheme ya. Cuma kalau di user ini tidak bisa tidak bisa membuat database karena memang saya limit. Kemudian cara menggunakan database itu. Use web. Nah, ini kita sekarang sudah berada di database BWAF. Jadi kalau perintah ini kalau pakai ini kan lebih cepat ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu silakan. Ada pertanyaan dulu silakan. Ini bukan Zoom, saya nggak bisa record ya. Di record sendiri pakai apa jenis terserah, pakai Python apa terserah ya. Kalian punya loh desktop recordnya.
Ada pertanyaan lagi silakan. Nah, sekarang kalau saya mau ini ya, tabel user ya, kita cek dulu ya. Select bintang from table user. Bisa ngasih materi tergantung moodnya ya. Itulah hari ini lagi mood ya. Kita Google Meet. Ya. Oke ya, select bintang from table user di sini. Ini kita melihat ini admin, kemudian user ID-nya admin Pak Wasito, kemudian passwordnya ini ternyata nggak tahu ini pakai apa. Yang jelas ini dia bentuknya enkripsi, ya. Yang jelas ini bentuknya enkripsi. Ini yang table user. Kalau kita pengen menampilkan tadi ya, kita pengen menampilkan user yang user ID-nya admin gitu ya. Di admin. Tampil ini. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kalau kita pengen menampilkan apa namanya user, jadi misalkan user yang kita tidak tahu nama usernya apa, misalkan di sini Bima ya, saya kasih contoh Bima ya. Bima. Ketika dicari nggak ada ya dia nggak muncul ya. Select bintang from table user, ID Bima kan nggak ada ya. Sini nggak ada ya. Ya nggak muncul ya. Terus caranya supaya bisa muncul ya. Kita coba ubah strukturnya. Nah ini. Jadi kita memasukkan tambahan string di sini. Tambahan string di sini nanti dia langsung muncul. Nah ini salah satu contoh pelot ini ya. Jadi usernya nggak tahu, tapi kalau kita kasih or di sini, dia langsung bisa muncul user ID-nya apa saja di sini. Paham sampai sini ya? Nah ini nanti dasar-dasar melakukan hacking. Nah kemudian kalau insert itu insert into table user, ini kan files kasih nama job misalkan ya 1, 2, 3 saja. Insert into table user. Jadi insert itu kita memasukkan, kemudian into itu sintak ya, sintak ke dalam ya. Kemudian nama tabelnya apa? Values itu juga sintak, jadi jangan sampai salah. Kemudian nilai di sini apa? Ya. Kalau kita tampilkan, betul ya. Jo, kemudian password ID-nya itu 23. Sudah sampai sini paham ya? Paham ya? Nah, sekarang ke sampai ini dasar-dasarnya saya coba review saja. Jadi harusnya ini materinya di kelas 11 sama kelas 10. Kalau belum paham silakan dibaca ini ya. Jadi Pak, nanti cari ya keywordnya, bintang dasar SQL, structure, query language ya. Jadi ada, saya sudah tunjukkan cara apa manajemennya pakai PHP MyAdmin atau lewat konsol. Jadi kalau lewat konsol ya seperti ini. Ini kalau dimasukkan sama, select bintang web 1 misalkan user ID sama dengan admin. Misalkan ya. Sama ya, hasilnya sama. Cuma ini
berbasis perintah tunggal atau command line interface. Kalau ini sudah berbasis GUI web. Ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak? Seharusnya kalau setelah mengikuti mata pelajaran saya, besok kalian UAS sama UTS itu harusnya nilai 100 semua. Karena kan e-learning sama ujian online di sekolah Anda itu masih ngebug semuanya. Timernya bisa diganti lebih panjang, kemudian bisa tahu jawaban yang benar, dengan sebenarnya nggak usah ikut ujian, langsung ngasih nilai sendiri juga bisa. Jadilah orang yang smart ya, pinter, nggak perlu belajar langsung nilai 100. Asal tahu ilmunya. Oke. Nah, ini saya sediakan server 1. Nanti dicatat ini ya. Silakan kalian catat link URL-nya. Nanti di akhir session saya minta Anda membuat resume, terus mencoba-coba yang di sini, ya, di server ini dicoba, kemudian bisa menginjeksi atau mempilot halaman webnya ini, ya, halaman webnya itu bisa dipilot. Pilot itu ya, pilot tahu ya, pilot. Pilot itu semacam script, semacam injeksi. Jadi kalau bahasanya orang hacker itu kan pilot ya. Ya, pilot. Jadi memasukkan pilot. Nah, dasar-dasarnya apa? Sebelum masuk ke sana saya jelaskan dulu. Tadi sudah ya. Cara nge-remote, cara manajemen dengan PHP admin, cara nge-remote atau manajemen dengan command line interface, ya. Mulai, Pak. Nah, sekarang kita belajar tentang teorinya. Sebenarnya apa sih SQL? Ya. SQL ada kasus ya, tanggal 27 Januari 2013. Jadi kalau bahasa pemrograman SQL itu sejak tahun 2005 yang belum itu sudah mulai booming. Diganti Cuma dengan format ID PHP beserta sama pasti ASP.NET nama lengkap. belum sepopuler sekarang gitu. Tapi rata-rata mereka sudah buat situs-situs. Jadi kalau tahun 2000 saya yakin Anda belum naik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S1. Nah, tahun 2013 ini Wildan Yani Terima kasih Asari sudah hadir di Masa Jember itu berhasil menghack hari webnya ini. Pak SBY. Kronologinya, hari ini jadi ada kesalahan diberikan oleh settingan Pak di Iwan Adi dan teknik katakanlah ini ya. untuk Pak Teguh Susianto. Monggo Pak Iwan Adi. E-learning. Jadi katakanlah kalau e-learning, kalau Anda tahu bugnya siswa SMK 2 Solo.sc.id ya sudah dapat database semua gitu ya. Dihack, kemudian salah satu situsnya itu ternyata di hosting kita tidak memproteksi. Hosting tahu ya, hosting ya, Anda sudah belajar VPS ya. Di pertemuan awal kalau Anda baca buku saya itu ada hosting. Satu hosting itu satu server VPS, tapi dia menyewakan space hard disk. Ada untuk khusus SPY, untuk khusus perusahaan apa. Nah, salah satu perusahaan itu jebol. Akhirnya si Wildan ini bisa masuk ke hosting yang lainnya. Itu dia bisa ngubah. Nah, ini kronologinya seperti ini. Jadi berawal dari SQL injection. Kemudian tanggal 22 Januari juga sama. Museum Nasional.org.id dia berhasil di-flash. Di halaman awalnya index.php itu ditebas, diganti gambar apa ini gitu. Ya, ini prosesnya seperti ini. Nah, SQL injection ini teknik untuk mengeksploitasi aplikasi web, ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya aplikasi itu semua pasti menggunakan SQL. Entah itu berbasis desktop atau apa ya, semua
kalau berhubungan dengan data pasti urusannya dengan sekian. Oke. Yang paling gampang itu dengan web. Jadi kalau dengan apa namanya Android atau apa itu bisa dihack di sini ya, skill injection. Kemudian penyebabnya, nah ini paling gampang melakukan pengujian bahwasanya server itu dia punya bug atau vulner itu kita ngetesnya kita CCP satu tanda petik di sini satu atau tanda double minus dan seterusnya ya. Resikonya, teknik ini memungkinkan seseorang dapat login dalam sistem tanpa harus memiliki account. Ya. Jadi kalau ada form login, ya, form login, tapi kita nggak tahu username password, itu kita bisa bypass. Nanti saya tunjukkan. Setelah tahu apa namanya bypass form login, ya sudah kita bisa ubah kontennya, bisa device, bisa apa gitu ya. Yang paling serem itu ya kita bisa ngedam database. Makanya kalau saya bilang Anda ngerjakan besok tes atau UAS itu sebenarnya kalau nggak perlu belajar juga, ya, nggak perlu belajar nilainya langsung 100 itu bisa. Jadi rata-rata senior kalian yang sudah lulus itu dulu juga ikut tes UAS itu mereka nggak pernah belajar karena kan ujiannya online lokal nih kan, banyak ngeput ya sudah mereka nggak perlu ujian langsung ngasih nilai saja. Itu yang Oke, cek 1 2 3 suara saya senior kalian gitu masih open ketika kontaknya sama saya gitu. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Contoh warahmatullahi sintaksis injector jadi misalkan select bintang from login where username ini. Alhamdulillah. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang sudah saya tunjukkan. Jadi misalkan kita nggak tahu nih user ID Warsito sama Bejo itu ada nggak. Tapi kita bisa ubah. Misalkan ya teman-teman mahasiswa UIN ya. Misalkan Said, kalau kita itu di kesempatan ini nanti sistem mesti akan menjawab bahwasanya user Bima itu tidak ada. Tapi ini bisa kita kasih pelot. Jadi misalkan ada pembahasannya seperti ini kan. Tentang ISO 2013. Sebelum sudah akhirnya muncul semua. Dan biasanya ketika di bypass ini namanya pelot ya. Jadi kita ngakali supaya mesin server database-nya itu memberikan informasi ya. Nah ini yang nantinya tentunya dengan tujuan teman-teman nanti untuk supaya yang kayak gini ini bisa di-handling dengan konsepnya seperti ini ya. Jadi jikalau passwordnya ini kita kasih OR gitu, bentuknya seperti ini, dia akan selalu berpikir terus gitu. Jadi misalkan kita tahu user admin gitu. Kita sudah tahu usernya admin itu. Tapi passwordnya kan kita nggak tahu ya. Sudah ambil? Kita nggak tahu kan. Belum. Ya, kan nggak bisa, ya kan? Tidak ditemukan ini. Kita bisa ubah. Ini kita tambahkan di sini. On 1. Ya, teman-teman bisa membuka untuk materi atau materinya kurang lebih nanti ada sekitar 5 bab yang akan kita pelajari, mulai dari pengenalan Office Excel 2013, hasilnya adalah kemudian sama dari pilot yang dimasukkan itu akan supaya memberikan hasil true gitu ya. Pengelolaan data dan ada form login, kemudian kita bab bypass di sini ya. Kita Konsepnya sama seperti ini.
Oke, yang pertama di bab 1 ini tentang pengenalan Excel 2013. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Teman mungkin ada yang sudah menggunakan Excel atau aplikasi Office, Microsoft Office, akan sampai yang terbaru ini Office 2021, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint dan lainnya. Mungkin ada juga yang 2016, ada yang 2013, ada yang 2010, ada yang 2007. Untuk penggunaan Microsoft Office sendiri sudah sering menggunakan. Nah, saya kira kalau angkatan teman-teman saat ini sudah menggunakan mungkin dari SD kayaknya sudah ya, SD, SMP, SMA. Mungkin dengan versi Excel yang berbeda-beda. Kita nambah harus dilihat di codingnya. Oke, yang akan kita ujikan khususnya ini untuk Microsoft CMS Excel 13, apa itu menggunakan database. Teman-teman, ini Excel Contoh ya ini 13 page data. Jadi spreadsheet di Aura CMS itu ada file namanya page data.php, itu dia mengizinkan semua user untuk login. Ini difungsikan untuk operasi perhitungan, kemudian juga dapat untuk mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Nah, ini kita Excelnya, kemudian yang admin user diberikan seperti template-templatenya. Admin user semua level pengguna bisa mengaksesnya. Padahal kan tujuannya untuk ada kolom dan baris. Tentunya untuk menjadi sebuah tabel dengan harus memasukkan yang namanya bordernya. Oke, kemudian Excel ini digunakan untuk menghitung angka-angka, kemudian memproyeksikannya, bekerja dengan data-data, menganalisa data, serta mempresentasikan ke dalam bentuk grafik atau diagram. Fungsi atau kegunaan dari Microsoft Office Excel. Jadi kalau ada pertanyaan tentang Excel, tentang pengertian tentang Excel, ya teman-teman pastinya sudah tahu dan bisa memilih jawabannya. Kita mulai ya. Oke, bagaimana menjalankan untuk Excel? Nah, teman-teman sebenarnya bisa memilih itu sudah saya kasih di desktop, alamat servernya. di Alamat servernya ini bisa diklik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, ini otomatis langsung nanti ke tampilan Excel. Selain itu, teman-teman juga bisa memilih di pojok kiri. Ini tampilan untuk Windows 7 ya. Ini pojok kiri bawah ini. Kemudian teman-teman bisa memilih Microsoft Office 2013, pilih Excel 2013. Jadi ya, kalau ada pertanyaan berarti yang halaman web ini ada di sini ya. Kalau kalian belajar sudah tahu tahapan virtual itu ada di sini. HTML web ini ya. Ini ada di sini. Ini tombol start, kemudian ada tampilan ada file administrator. Pilih program file. Ini pilih Microsoft Office, pilih Excel 2013. Iya. Ada berapa tahapan? Kalau infonya di depan sama minus di depan ini, kalau ini berarti dia tuh file. Kalau ada D ini berarti dia direktori. Sebelum nanti menjawab pertanyaan, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu soalnya. Pasti ini. Jadi membaca dulu soalnya. Karena bisa jadi mungkin sama, tapi Excel-nya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa lebih teliti lagi. Jadi kalau yang diminta itu untuk membuka Excel 2013 ya, berarti teman-teman buka yang 2013. Dengan PHP ini ada di sini. Ini termasuk teknik CMS. Jadi kontennya, halamannya itu bisa disetting di dibuka yang database yang ya. versi berapa. Oke, ini ya untuk tahapannya secara ini namanya XSS ya. Ada 5 tahapan tadi. Ini masih menggunakan metode pemrograman. Oke, selain itu teman-teman juga bisa memilih di sini. Nah, kemudian menuliskannya di ini. Nah, kayaknya ini kan sama persis ya. Menuliskan di programmernya SMK 2 itu masih jadul.
Excel. Nanti akan Jadi muncul sebenarnya itu saya disuruh pilihan dapat Excel tapi saya nggak mau. berarti cuma klik sudah aktif nanti Excelnya. Karena Ini kadang-kadang ada ngeyel banget. berarti dari sini sudah ada kurang Jadi lebih hampir ada sama persis ya. 3 Jadi kalau yang kayak kalau setelah Anda cara ya belajar untuk ini pasti harus paham. selain itu ada banyak, mungkin kalau di sini ada Tapi ingat ya, setting nggak boleh dashboard di bawah berusaha sini ada cukup yang ngetes-ngetes untuk ini Excel masih seperti ngebug, ini, tinggal diklik, bisa dicek ini masih akan. ngebug, bisa dipilot. Jadi teman-teman Jadi intinya ada gini, berbagai versi untuk masuk sebuah server itu bisa di Excel 2019. bisa Jadi, diretas itu jika ada Dia error. Semakin dengan banyak mulia error, ya, berarti semakin besar kemungkinan dia bisa di ada tahapan tas. tinggal Ini dicek makanya nek tepat sesuai. musuh oke error yang ngeblank, nanti ya Oke, bisa dihapusin. kemudian nanti akan muncul Ya, jadi makanya tampilan jangan dasar suka Excel error. seperti ini. Ini tampilan dasar Excel. Contoh sini, Nah, ini ada cara ngetes yang link, paling gampang, cara ngetes yang paling gampang itu kita ngasih tanda petik 1. ada pembuk. Di tampilannya nanti Di akan sini, seperti ini. Buku, kita pilot saja 1. dokumen, Gimana pilih Nah, kemudian oh muncul di seperti sini ini. ada template-templatenya, ada bisnis, ada Seperti job, jadi, ada personal, ada Mr. planner, Eskia said, tracker, you have ada an budget, error in ada your list, ada kalender. SQL syntax. Ini ada banyak template. Jadi sudah disediakan template-template oleh Excel nah, sesuai dengan bla bla bla. apanya. Artinya ketika Tapi, ada kalau tambahan untuk tanda petik 1 aja dia error. Jenengan Mas Wano yang pilih yang blank saja, yang Paham masih sampai kosong sini ya? saja. Nah, ini teman-teman bisa Kalau sudah yang seperti ini blank. sangat berbahaya sekali. Nah, di sini ada resend dokumen. Cara ngetesnya gampang. Kadang Dan kita juga harus nyari-nyari. Nah, di sini Kadang kan teman-teman tersembunyi ya. sebenarnya ini Kadang tersembunyi. kalau teman-teman sudah pernah membuka Ada Excel, beberapa situs kemudian melakukan penyimpanan, tapi nggak saya soal aja. file dokumen Excel teman-teman, nah pastinya nanti akan muncul di sini. Ini fungsinya apa atau ini resend dokumen? Nah, ini nanti akan terlihat dokumen-dokumen yang pernah Nah, sampai sini dapat buka. Anda, sampai sini. Jadi di aplikasi Excel ini nanti akan terlihat dokumen-dokumen yang pernah dengan Dasar-dasarnya paham ya? tujuannya apa? Dasar-dasarnya paham ya? Ini. Jadi cara Jadi, ngetes, terkadang yang yang pertama Anda namanya belajar SQL, lokasinya, kemudian yang tempat penyimpanan. yang pertama belajar SQL, terus cara nge-remote-nya, terus konsep SQL injection untuk buka pilotnya kembali seperti file apa, dokumen yang pernah dibuka di itu sudah Anda pelajari. Nah, aplikasi Excel tersebut. mau depan saya cari bagaimana cara ngedam datasnya pada Oke. database pakai SQL Kemudian Fits. ini pengenalan lembar kerja Syukur Anda Excel. sudah belajar sendiri gitu. Jadi saya kasih dulu ya. Ini ada title bar, ada menu bar, Hacking dengan kemudian SQL ada Map. toolbar-toolbarnya, ada scroll vertikal, scroll horizontal, ada tab SDW lembar nanti ya. kerja, ada yang digunakan Sama ya. untuk rumus. Sebenarnya ada sebuah URL, dia menggunakan konsep Kemudian ada cell pointer, ada Oke, kolom, nah, ya, sudah. kolom itu yang Kita SQL ini di sini. kolom, hasilnya ada dan baris, seterusnya ini baris. sampai bisa dapat database dan seterusnya. Ini yang paling penting, ini Sudah. semuanya penting. Itu nanti konsep seperti Kita itu. bisa membedakan Jadi antara silakan nanti baris dashboard dan server saya. kolom. Karena Excel nanti akan sering menggunakan yang namanya Mau di overtake mau dan ini, tahu yang penamaan penting baris dan kolom. di Contohnya seperti apa ini. namanya, Nah, ini yang aktif, ini namanya cell Nah, pointer. Ini langkah letaknya di berikutnya, mana? langkah Di berikutnya kolom jadi A kita bisa scanning directory web itu pakai dirbuster. 1, kolom Ini A, cari ya. baris 1. Kalau di sini, Dirbuster. berarti Pak ini di sini. Kalau cell pointernya ada di sini, berarti ini apa? Kolom N, garisnya berapa? Ini cara 21. mencarinya. N, Nanti di ya, sini dia akan scanning berdasarkan word list. Nah, ketika cari word list ini nanti ya ketemu karena kan memang ini saya buat Ini. manual. Oke, penjelasannya ini ada menu bar. Nah ini tadi isinya Nama seperti ini. direktorinya itu Kemudian jangan ya umum ada seperti title ini. bar, ada baris rumus formula, title bar ya untuk Udah seterusnya ya. jangan. Yang dibuat yang agak susah-susah Kemudian ini ada biar yang bisa di baris scan. formula, Oke ini jadi kan kalau ini kan gampang sekali ya. ada cell pointer tadi yang aktif. Kemudian ada lembar kerja, Terus, workbook. Nah ini ada gimana? lembar Kita kerja, mau- dan ada sheet-sheet. Bypass sistem gimana? Kemudian ada kolom dan Kan routine, nggak tahu jadi password ada ya? kolom dan baris. Nah, ingat, nah teman-teman bisa melihat di sini jumlah kolom yang tersedia. Nah,
Ini kurang lebih ada 16.384 Terus kolom. iya caranya iso Kemudian jumlah barisnya illustrator tadi. oke deh. Kita melakukan pilot tadi ya, 1.048.576 yang seperti saya jelaskan di baris. sini. Ya. Kita melakukan pilot ini. Mana sih kolom tadi? Ya, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ini kolomnya Ini di misalkan, C, ini nah barisnya. passwordnya ngacak aja lah. Kalau ini di C3, Misalkan 1, dan saya 2, 3, C3, berarti ini ini C3. ya, kita kasihkan pilot dulu. Ya, oke. Semua sudah memahami tentang pengenalan dasar tampilan lembar kerja di Excel. Setelah dikasih pilot, kolom, hasilnya kita bisa masuk ke fungsi. halaman admin. Jadi tujuannya itu ya kita Oke, kita buka Excelnya itu Pak. Tampil ya Mas, tampilannya seperti tampil, ini. Pak. ya sini paham ya? Nah, kalau ini tampilan Sini paham ya? Saya ulangi. 10 ya. Jadi saya nggak tahu user, anggap saja saya nggak tahu. Meskipun dia sudah tahu ya, user ID-nya admin masih terpercaya, tapi password ID-nya kan di ini encrypt gitu kan. Oh, Anggap saja saya tidak tahu, terus kita coba masuk, misalkan admin. Match ini ada banyak juga Microsoft. Oleh sistem ditolak. Ya, kita fokuskan Microsoft. Tapi kalau saya masukkan Satria gitu ya, Banyak, toh. Satria, Aksesnya fokuskan kita masukkan pilot dulu. Bukan passwordnya sembarang ya. Sorry. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Ada tempat-tempatnya. Ini bisa masuk sebetulnya. Atau desain. Kalau sudah seperti ini, kita bisa ubah. Misalkan, jadi di web ini ada beberapa part yang memungkinkan di atas ini. Ini hanya contoh ya. Misalkan saya ganti ya. Sampel berita 3. Ini saya ganti sebentar, ketika quick bar, yes. menu, close, ya, rekomnya, ini lembar kerjanya. Oke, kita lanjutkan untuk mengenal jenis data di Excel. Nah, ini juga ada data apa saja sih? Nah, di Excel ada data teks, jelas berupa teks ya, semua huruf. Angka tidak dapat digunakan, ya, pokoknya semua huruf dan angka yang tidak dapat digunakan dalam melakukan perhitungan. AZ besar, AZ kecil. Oke, angka bisa enggak kita masukkan? Nah, kalau teman-teman menuliskan angka agar berformat menjadi teks, nah teman-teman bisa menambahkan ini tanda petik. Hanya petik 9, ya. Otomatis akan Jadi saya keluar menjadi teks. masukkan Nah, HTML setelah menjadi teks, bisa otomatis di-execute dapat digunakan untuk melakukan. Nah, kita lihat di sini. Dan Kalau di pun, ditambah kan mencoba ini ya. kalau kita jumlahkan Kalau kita buka ini kan, error. Nah, bisa jadi juga yang karena kode datanya. halaman tadi, yang halaman ini tadi, Oke, kemudian ada data numerik. itu kan Ini boleh berupa angka HTML jelas untuk dapat menampilkan perhitungan string 9 ya. kondisi Ciri-cirinya merapat ke kanan. ditebalkan atau bold. Kemudian Kalau kita ada data value. bentuknya seperti ini. Biasanya angka yang kita masukkan langsung ke dalam sel. Nah, Aplikasi bisa webnya ini dimasukkan belum tanda bisa baca. melakukan Nah, proteksi terhadap kecuali untuk angka pilot negatif. XSS gitu. Jadi ketika Ini diinputkan apa namanya skrip-skrip HTML seperti ini minus atau JavaScript, dia masih bisa berubah. Jadi, Ini kalau kita masukkan apa namanya ada apa? halaman gambar juga Datanya bisa. tanpa ditambah dengan tanda baca apapun kecuali. Gambar ini kita kasih gambar di sini, nanti di sini juga tampil gambar. Nah ini yang Oke, kemudian ada data tanggal dan waktu. celah. Ini isinya ya tanggal, jam. Yang perlu teman-teman perhatikan sampai sini. urut-urutannya ini tanggal, bulan, tahun. Nah, untuk tanggal dipisahkan garis miring. Ya, contohnya 27 Januari 1986. Ini tanggal, bulan, Nggak tahun. ada. Kalau Nah, tidak sedangkan ada untuk yang saya jam sampaikan atau tadi di waktu, progresum, nah urut-urutannya terus ini Anda jam, mencoba menit, ini, detik. yang Dipisahkan saya dengan tanda titik 2. dicoba kemudian di 14 menit 25 bagaimana detik. mengetes situs-situs benar atau tidak, terus bagaimana cara membypass, silakan dibuat resume.
masuk dalam bentuk PDF terus tanda nanti yang dikirimkan ke email saya. tanda garis miring itu Email tanda. saya udah tahu belum? Untuk Kan aku sih titik 2 itu jam. Oke, kemudian ada data rumus. Kemudian ada data rumus. Untuk data rumus, nah ini hasil perhitungan data numerik. Ini bisa menggunakan operator aritmatik, relasional, logika, atau menggunakan suatu fungsi. Ini contohnya seperti ini, sama dengan 13/15. Nah, pasti ini diawali dengan sama dengan. silakan Iya. dikirim ke andinovianto@smkn2solo.net. Oke, kemudian ada dikirim ke email menu saya ribbon. andinovianto@smkn2solo.net. Ada menu ribbon. Nah, di sini Materi ini hari ini sudah saya coba dikelompokkan sekian. Kalau tidak ada sesuai pertanyaan, dengan kemiripan fungsi-fungsinya. minggu depan saya ajari sampai ke SQL Map. Nah, untuk mendukung pembelajaran ini silakan Anda menggunakan home, ada sistem text operasi box. kali Nah, remote di sini ada ke Barat ya. clipboard. Yang lihat di sini Yang penting clipboard. ono SQL Nah, ya. itu sudah SQL Map. mengatur di sini ada cut, Ada pertanyaan sampai sini? copy, format painter, ada paste. Cut mesti paste, Ada copy pertanyaan? paste, Ya. format painter juga. Kalau tidak Kemudian ada untuk pengaturan font. Ini mata pelajaran digunakan saya tutup. di sini ada ribbon-ribbon Silakan digunakan untuk mengekspor servernya ini pengaturan font. yang linknya sudah saya kasihkan. Bisa untuk Dibuat resume terus dikirim ke email saya maksimal fontnya, besok jam 8. ukuran fontnya, membesarkan, mengecilkan. Oke ya. Ini buat Kalau tebel, tidak ada, buat miring, buat garis pelajaran bawah. saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. warna back yang untuk fontnya, ini untuk ngasih warna fontnya. Ini sudah dikelompokkan berdasarkan kategori. Alignment pun juga number, style, cell untuk pengaturan cell, nah pengaturan